الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjidul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam hingga pagi ini, takbir, tahmid dan tahlil menggema tiada henti, bersaut-sautan membelah angkasa. Dan pagi ini, sebagaimana pagi 10 Dzulhijjah tahun-tahun sebelumnya, ingatan kita kembali menghadirkan kenangan tentang 3 sosok pribadi agung yang pernah hadir dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Siti Hajar. Ketiga pribadi agung ini telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang hidup di masa mereka maupun generasi yang hidup setelahnya tentang arti sesungguhnya sebuah ketaatan, cinta dan pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara 2 manusia agung yang mendapatkan predikat dari Allah Azza wa Jalla sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Kata uswatun hasanah sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim hanya disebutkan 2 kali. Yang pertama disebut untuk Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, kata uswatun hasanah disebut untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Nabi Ibrahim juga nabi yang paling dekat dengan kita secara syariat. Nama beliau dan keluarganya bahkan selalu kita rangkai dengan indah bersama nama nabi kita dalam bacaan salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kemuliaan dan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu tinggi adalah karena beliau merupakan seorang rasul yang telah secara sempurna menjalankan semua perintah dan menghadapi berbagai ujian dari Allah SWT dengan penuh keridhaan. Allah SWT berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan ujian dalam agama
kemudian menunaikannya dengan sangat sempurna, melebihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 ujian besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya. Yang pertama adalah ujian dakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, yang hari ini kita kenal sebagai negara Irak. Beliau berdakwah kepada penduduk Heron, penyembah bintang, dan penduduk Babil yang menyembah patung atau berhala. Nabi Ibrahim mengajak penduduk Heron untuk berfikir jernih tentang kelayakan menyembah hayakil atau benda-benda langit. Beliau mengajak kaumnya untuk memperhatikan benda-benda langit dan berfikir, apakah pantas benda-benda langit tersebut disembah? Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim dalam menyadarkan kaumnya tersebut dalam firman-Nya yang mulia. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhallin. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang dan dia berkata, inikah Tuhanku? Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia pun berkata, inikah Tuhanku? Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak beri petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Surat Al-An'am ayat 76 hingga 78. Setelah upaya dakwah terus menerus yang dilakukan Nabi Ibrahim tidak mendapatkan sambutan positif, Nabi Ibrahim pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang persekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim juga mendakwai kaum Babil, penyembah patung. Beliau mengajak, menjelaskan, berdialog dan berdebat dengan mereka dengan argumentasi yang kuat yang tidak mampu dikalahkan oleh kaumnya. Kaumnya pun mengetahui dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Ibrahim. Namun nafsu mereka lebih dominan sehingga mereka tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mendakwai raja Babilonia kala itu, yaitu Namrud, seorang raja yang telah berkuasa selama 400 tahun dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Hingga terjadilah sebuah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, sebagaimana Allah abadikan dalam firman-Nya yang mulia, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana ahyi wa umiit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah berikan kepadanya pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka sekarang terbitkan dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Puncak dari penentangan mereka terhadap Nabi Ibrahim adalah ketika akhirnya mereka bersepakat untuk menghabisi nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara bakarnya hidup-hidup. Allah SWT berfirman menyampaikan tentang tipu daya dan cara jahat mereka. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami Allah berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Namun saat itu Nabi Ibrahim dengan penuh ketawakalan berdoa kepada Allah SWT, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah
dan dialah sebaik-baik pelindung. Keteguhan dan kepasaran total Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan kobaran api itu menjadi dingin dan Ibrahim pun selamat. Allah taala berfirman kepada api, "Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadilah kamu keselamatan bagi Ibrahim." Ibnu Abbas radhiyallahu dan Abu Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, niscaya dinginnya api tersebut pun akan menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah perjalanan panjang berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya hijrah ke Palestina bersama istri dan keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ujian kedua dalam hidup Nabi Ibrahim yang tidak kalah besarnya adalah ujian ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian besar ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sebelumnya lebih kurang 20 tahun lamanya Nabi Ibrahim berumah tangga dan tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Lalu atas saran istri beliau yaitu Siti Sarah, Nabi Ibrahim dianjurkan untuk menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar. Tidak lama setelah itu Hajar pun hamil, sehingga hal itu menimbulkan kecemburuan pada diri Siti Sarah. Allah SWT lalu memerintahkan kepada Ibrahim agar mengungsikan Hajar ke satu lokasi yang sangat asing bagi keduanya, yang oleh Al-Quran tempat itu digambarkan sebagai biwadin ghairi dzar, ke satu lembah yang tidak bertanaman. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berangkat bersama Hajar dan bayi Ismail dari Palestina ke Makkah yang berjarak lebih kurang 2000 km, setara dengan jarak Jakarta ujung pandang. Sungguh itu adalah sebuah perjalanan yang tidak ringan, menempuh jarak ribuan kilometer di zaman ketika belum ada satupun transportasi modern, menembus pekatnya malam dan teriknya siang, mendaki terjalnya bebukitan dan menyusui curamnya jurang bersama sang istri yang baru saja melahirkan dan sang bayi yang masih dalam dekapan. Begitu sampai di tempat yang ditetapkan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim langsung diperintahkan Allah untuk meninggalkan sang buah hati dan istri belahan jiwanya di tempat tersebut, di sebuah lokasi yang saat itu belum ada tanda-tanda kehidupan dan belum layak huni. Tidak ada setes air, juga tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Pada awalnya Siti Hajar sangat berkeberatan ketika Nabi Ibrahim hendak kembali ke Palestina, meninggalkan mereka berdua di tempat baru tersebut. Ia berusaha keras menahan langkah suaminya, namun Nabi Ibrahim tidak bergeming. Hingga akhirnya Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Tuhanmu?" Ibrahim pun menjawab dengan lirih, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Hajar pun berkata, "Jika memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami." Maka dilepaskanlah sang suami dengan berat hati untuk kembali ke Palestina. Dengan bermodal keyakinan yang kuat kepada Zat yang mengatur kehidupan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Hajar pun mulai hari-harinya di Mekah bersama bayi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan mereka berdua dengan ayunan langkah yang berat, juga perasaan duka yang menyelimuti hatinya, layaknya seorang suami dan ayah yang berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Maka beliau pun menuangkan isi hatinya dalam sebuah untaian doa yang begitu syahdu, yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian ketiga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ujian cinta. Tatkala putra yang beliau nanti-nantikan kelahirannya puluhan tahun telah menginjak usia remaja, Allah SWT menguji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali ini Allah ingin menguji cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Adakah cintanya kepada Allah masih seperti sedia kala, ataukah ia terkalahkan oleh cintanya kepada Ismail alaihissalam? Maka Allah pun menyampaikan sebuah perintah melalui mimpi yang begitu terang. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, qala ya bunay,
Inni ara fil manami anni adbahu fangdur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim AS menyampaikan terlebih dahulu perintah Allah kepada putranya Ismail, agar Ismail dapat menerima perintah tersebut dengan hati yang lapang, sehingga perintah itu tidak harus dijalankan dengan cara paksa dan menyakitkan. Maka bersegera Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana terlukis dalam firman-Nya yang mulia. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim baringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah benarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami yang beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Detik-detik menjelang prosesi penyembelihan itu digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi dalam tafsir keduanya. Ibn Abbas berkata, dengan tabah sang anak berkata kepada ayahnya ketika akan disembelih, ya abati ushdud ribati hatta la aftarib. Wahai ayahku, kuatkanlah ikatan terhadap tubuhku agar aku tidak berontak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadhiha 'alayha min dammi syai'un fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori bajumu, yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan membuat ibu bersedih karenanya. Wa ya abati istahidda syafrataka wa asri marasikin ala halqi liyakun ahwan 'alai fa innal mauta syadid. Wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu dan percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar rasa sakitnya aku rasakan lebih ringan. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salama minni wa in ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al. Wahai ayahku, apabila engkau telah kembali, sampaikan salam kasihku kepada ibunda. Dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang, maka lakukanlah. Menanggapi pesan-pesan dari putranya ini, Nabi Ibrahim pun menjawab, faqala lahu Ibrahim, Ibrahim pun berkata kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunai ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang paling baik dalam bantu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas kesungguhan Ibrahim dalam melaksanakan ujian besar ini, Allah pun kemudian mengganti keberadaan Ismail dengan seekor kibas. Allah SWT berfirman, wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 3 ujian besar yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim dengan begitu sempurna. Ujian dakwah, ujian ketaatan dan ujian cinta. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pewaris jiwa-jiwa Ibrahim yang penuh dengan ketaatan, pewaris jiwa-jiwa Hajar yang penuh dengan ketawakalan, dan pewaris jiwa-jiwa Ismail yang begitu tulus dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailan min adzabil jahim
وتدخله إلى جنات النعيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. ونصلي ونسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan Maha mengabulkan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin al kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia adalah tempat kami menjalani hidup saat ini. Perbaikilah akhirat kami yang akan menjadi tempat kembali kami nanti. Jadikanlah kehidupan ini sebagai saat-saat untuk menambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami sebagai saat terhentinya semua keburukan dari kami. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami rasa taat kepadamu yang akan mengantarkan kami ke surgamu. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami berkuasa atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.